di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung, pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Sekali lagi Sirul Asar Soleman atau Salinan Baru Kidung Agung 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata sebagai berikut dalam Alkitab terjemahan lama. Bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bau yang tercurah. Sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Kitab Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung ini merupakan salah satu dari 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama yang dimulai dari Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Kitab Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Kitab Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Dan kitab Al-Khatib berbicara tentang kesungguhan di atas segala kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Dan yang kelima, kitab Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung yang berbicara tentang kemuliaan melalui persekutuan. Dan atau berbicara tentang buku kekasih. Dan kelima kitab syair ini membicarakan perjalanan iman gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Sehingga sampai kepada puncaknya di mana kita dipertunangkan dengan seorang laki-laki, yaitu anak domba Allah, yang pada akhirnya menuju pada pernikahan anak domba Allah seperti yang disuratkan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Ketika kawin anak domba sudah tiba, istri atau pengantennya sudah bersedia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada 2 minggu lalu kita sudah bahas dari ayat pertama dan ayat yang kedua dalam kitab Sirul Asar atau Kidung Agung ini. Dan sekarang ayat yang ketiga, bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bau yang tercurah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, minyakmu itu harum. Ini pernyataan dari Sulamit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa harumnya minyak yang dipakai oleh Raja Soleman. Karena Raja Soleman adalah raja yang kaya. Raja yang dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Karena pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan ada tawaran. Dalam 1 Raja-Raja 3, mulai ayat yang ke-11, tawaran Tuhan, apa yang kau pinta kepadaku? Ini suatu hal yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu Raja Soleman ini berjumpa dengan Tuhan lewat mimpinya, tawaran Tuhan. Ternyata Raja Soleman dia tidak minta harta kekayaan. Dia tidak minta kemasyuran. Dia tidak minta jiwa segala pembencinya. Dia tidak minta umur panjang. Yang dia minta adalah akal budi, hikmat dan pengetahuan untuk memimpin, untuk memerintah bangsa pilihan Allah. Coba kita baca 1 Raja-Raja 3 mulai 11. Lalu firman Allah kepada Raja Soleman, bahwa sebab engkau sudah minta perkara ini, dan tiada engkau menghendaki bagi dirimu umur panjang, tidak engkau kehendaki bagimu umur panjang, dan tiada engkau menghendaki bagi dirimu kekayaan, tidak engkau menghendaki dirimu kekayaan, dan tiada engkau menghendaki mati segala seterumu, setrumu, melainkan engkau sudah minta akan dirimu
akal budi akan menyelesaikan perkara hukum. Terus ayat 12. 12 bahwasanya aku berbuat seperti sembahmu itu. Aku berbuat seperti sembahmu atau permintaanmu itu. Bahwasanya aku mengaruniai engkau dengan hati yang akan berakal budi, sehingga setaramu belum pernah ada dahulu daripadamu, dan setaramu pun tiada akan berbangkit kemudian daripadamu. Jadi tidak ada yang setara dengan Raja Sulaiman sampai di situ. Dan tidak akan ada lagi, jadi suatu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupannya. Di dalam kekayaannya. Bagaimana dia memakai minyak narwastu, minyak yang sangat mahal. Berbau harum. Bapak Ibu Saudara, saya ingat waktu saya masih di Manado, masih jadi pekerja, ada seorang bapak yang memang suka, tapi dia bukan jemaat, jadi dia cuma lewat, bayangkan kurang lebih 20 meter. Saudara, jarak saya dengan bapak itu, tetapi luar biasa, saya tidak tahu minyak wangi apa yang dia pakai. Pokoknya kalau dia lewat, wah, harum baunya. Satu hal yang luar biasa, jadi setelah saya membaca pelajaran ini, memang ada minyak yang bau. Saudara, bau harum, bukan bau busuk. Jadi tentunya itu juga yang dipakai oleh Raja Sulaiman. Dan kalau itu ada di dalam kehidupan kita, tentunya pada waktu Sulamit berjumbuan dengan Sulaiman, tentu ini kita harus dengar telinga rohani, karena ini barang yang rohani harus dibandingkan dengan hal yang rohani. Berjumbu dengan Tuhan artinya bagaimana Sulamit berjumbu dengan Sulaiman dalam pengertian rohani, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan, sehingga karunia-karunia roh itu boleh berjalan menggenapi Matius 18 ayat 20. Semua orang yang percaya boleh pakai ayat ini. Di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Tetapi pembuktian kehadiran Tuhan di dalam 2-3 orang itu. Coba kita baca Matius 18 ayat 20. Karena orang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku. Bagaimana 2 atau 3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Disitulah Tuhan ada di tengah-tengah mereka itu. di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka itu. Bagaimana wujud kehadiran Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, semua orang bisa pakai ayat ini. Di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Tapi pembuktian kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar dengar firman Tuhan seperti saat ini. Seperti iklan yang biasa kita dengar. Kami memberikan bukti, bukan janji. Dan demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan bukti, bukan cuma janji di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, tapi bukti kehadiran Tuhan. Seperti apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26. Apabila kamu berhimpun seperti saat ini, masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh. Ada dengan pengajaran atau nubuatan. Ada dengan kenyataan atau penglihatan. Ada dengan karunia lidah yang kita tahu bersama bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan itu meneguhkan iman sidang jemaat. 1 Korintus 14 ayat 26. Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudara? Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudara, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Apabila kamu berhimpun, Apabila kamu berhimpun, apabila kamu berkumpul, apabila kamu beribadat kepada Tuhan, biarlah masing-masing ada dengan mazmur, biarlah masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan
karunia lidah, ada dengan karunia lidah, bahasa roh, ada dengan pengetahuan mengartikan makna lidah itu. pengetahuan mengartikan makna lidah itu, Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. maka hendaklah sekaliannya itu meneguhkan iman. Ada pengajaran Bapak Ibu Saudara, yaitu ada karunia nubuatan di mana seseorang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Seperti nabi-nabi pada perjanjian lama, mereka bernubuat. Saudara, bagaimana nubuatan dari Amos? Carilah aku dan hiduplah. Bukan cari Amos. Amos yang berbicara. Tetapi Tuhan yang memakai lidah, bibir, mulutnya untuk menyampaikan nubuatan itu. Jadi seolah-olah Amos ini adalah Allah atau Tuhan. Demikian juga dengan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi seolah-olah dia adalah Tuhan. Tuhan cuma pakai bibir mulutnya untuk menyampaikan pesan, pengajaran atau nubuatan yang berfungsi meneguhkan iman, menasehati, dan memberikan penghiburan. Kita perhatikan di dalam 1 Korintus 14 ayat 3, fungsi dari nubuat itu. Tetapi orang yang bernubuat itu, Orang yang bernubuat, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu, dia mengatakan kepada manusia perkataan yang meneguhkan iman, ia mengatakan kepada manusia perkataan yang meneguhkan iman, dan nasihat, nasihat, dan penghiburan. dan penghiburan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi minyak di sini berbicara tentang Roh Kudus. Seperti yang terjadi karena memang nasihat atau nubuatan akhir zaman. Pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem dalam Kisah pasal 2, itulah akhir zaman yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat yang ke-28, berlaku dalam Kisah pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Kata Rasul Petrus pada waktu itu, akhir zaman di mana aku akan mencurahkan Rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan, orang tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan Rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi kita perhatikan ini sekali lagi yang berlaku di akhir zaman ini. Karena kalau kita pelajari eskatologi, ada awal zaman, yaitu zaman Bapa, dari Bapa segala manusia yang hidup yaitu Adam, sampai kepada Bapa segala orang yang percaya atau Bapa segala orang yang beriman yaitu Ibrahim. Dari Adam sampai Ibrahim itu kurang lebih 2000 tahun dan disebut awal zaman, itu zaman Bapa. Pertengahan zaman dari anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim yaitu Ishak, sampai kepada anak tunggal Bapa yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu 2000 tahun. Pertengahan zaman yaitu zaman anak, dan zaman Roh Kudus ini adalah akhir zaman. Jadi akhir zaman itu sudah dimulai dari pencurahan Roh Kudus, di mana karunia Roh Kudus Tuhan anugerahkan. Dan sekali lagi ini berbicara tentang minyak yang berbau harum. Bapak Ibu Saudara, tentunya orang ingin. Sebab itu dalam ayat ini dikatakan bahwa segala anak darah pun birahi akan dikau. Minyak harum yang membuat anak darah, yaitu perempuan. Kalau anak darah perempuan, kita juga kalau dihisapkan seperti Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 2, bagaimana Paulus dia berkata, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi.
Sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Dalam arti kata, jemaat yang ada di Korintus ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, tetapi dihisapkan oleh Paulus sebagai perawan yang suci, sebagai anak darah yang ditunangkan. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara, seperti anak darah yang akan ditunangkan, dan sementara ditunangkan saat ini yang akan menuju pada pernikahan. Pernikahan artinya menyatu, karena itulah tujuan Tuhan. Doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, sebagaimana Bapa dan aku satu. Demikian juga Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ingin mempersatukan Bapak, Ibu, saya dan saudara dengan Bapa dan dengan Dia. Yahya 17 ayat yang ke-21. Supaya semuanya jadi satu juga, sama seperti Engkau dalam aku ya Bapa, dan aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu jadi satu di dalam kita. Supaya Bapak, Ibu, saya dan saudara menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Kristus. Sehingga isi dunia percaya bahwa Engkaulah yang menyuruhkan aku. Dalam arti kata, kalau kita mau jadi satu, syaratnya Bapa sempurna. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Tuhan Yesus sempurna. Efesus 4 ayat 13, supaya kita sampai kepada persatuan iman dan kita menjadi orang akil balik, yaitu dewasa rohani, bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bapa sempurna, Kristus sempurna. Jadi otomatis kalau mau jadi sempurna sama dengan Bapa, sama dengan Kristus, kita juga ini harus sempurna. Dan memang itu tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan untuk mencapai kesempurnaan ini syaratnya harus melakukan hukum yang sempurna. Bagaimana melakukan hukum yang sempurna? Kita harus pelajari, kita harus teliti hukum yang sempurna. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Orang yang meneliti, orang yang menyelidik hukum yang sempurna, hukum kemerdekaan, yaitu hukum kemerdekaan, yang tidak lain berbicara tentang hukum roh, hukum di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup, serta tekun atau setia. Tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang mendengar yang terlupa, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. menurut dengan sebenarnya, menurut dengan sungguh-sungguh. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal yang menurut itu. Ia adalah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Satu kebahagiaan, kenapa? Berbahagia menyelidik hukum yang sempurna, karena akan dibawa pada kesempurnaan. Satu hal yang luar biasa. Dan ini Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ini Tuhan karuniakan. Tidak semua orang dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata Matius 13 ayat 11, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak dikaruniakan. Sebab itu tidak heran kalau Yakobus mengatakan dia adalah orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, saya dan saudara adalah orang yang berbahagia. Tapi untuk mencapai kebahagiaan itu, yaitu untuk mencapai kesempurnaan itu, tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Harus mengikuti langkah-langkah iman. Seperti yang kita tahu, untuk mencapai kesempurnaan itu, apa yang diungkapkan dan dijabarkan dalam Kisah 2 ayat yang ke-38, karena itu hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Pada waktu orang-orang bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain pada waktu itu, karena mereka terharu dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasul Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga di dalam dia menyampaikan firman Tuhan dengan penuh urapan.
Sehingga pada waktu Petrus menuding mereka, Yesus Kristus itu Tuhan yang kamu salibkan, mereka terharu, Bapak Ibu Saudara. Bukan mereka marah lagi kepada Petrus, tetapi justru mereka datang kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kalau begitu Tuhan, apakah yang wajib kami perbuat? Dengan lantang Rasul Petrus berkata, hendaklah kamu bertobat. Berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi hukum-hukum ini yang terdiri dari bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu memperoleh anugerah Roh Kudus. Itulah yang dijabarkan dalam 7 tingkat iman yang harus kita lalui sampai kepada kesempurnaan. Mulai dari dengar firman, percaya, terima Tuhan Yesus. Karena ada orang yang dengar tapi tidak percaya. Bagaimana dia mau terima kalau dia tidak percaya? Dengar, percaya, dan terima Tuhan Yesus. Itu langkah awal. Baru menyesal dan bertobat. Karena ada orang juga yang menyesal tapi tidak bertobat. Orang yang menyesal tetapi tidak bertobat, dosanya tidak akan diampuni. Diampuni Kisah 3 ayat 19, kalau menyesal dan bertobat. Hendaklah engkau menyesal dan bertobat, supaya dosamu diampuni. Tidak cukup sampai di situ, harus menunjukkan hasil dari pertobatan itu, yaitu buah pertobatan. Matius 3:8 dikatakan, keluarkanlah olehmu buah-buah yang berpadan dengan tobat. Dan kalau kita sudah berbuat baik, sudah bertobat, belum menjamin keselamatan kita, karena kita hidup di akhir zaman ini. Perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, sekali lagi, belum cukup. Itu memang dituntut oleh Tuhan. Kalau kita baca Titus 3 ayatnya yang ke-5, Titus 3:5, yang sudah menyelamatkan kita, bukannya dari sebuah perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, bukan perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, dalam arti kata bukan hanya perbuatan baik yang kita lakukan yang menyelamatkan kita, melainkan menurut rahmatnya, menurut belas kasihannya, yang mengadakan kejadian yang baru, dengan baptisan yang mengadakan kejadian baru, dan dengan keadaan yang baru yang dikerjakan oleh Roh yang Kudus. dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi harus dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekarang banyak baptisan dan semua itu betul menurut aturan organisasi gereja. Tapi kalau kita kembali firman Tuhan, Efesus 4 ayat 5, hanya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu masuk dan keluar dari dalam air. Kolose 2 ayatnya yang ke-12, kamu dikuburkan, berarti dimasukkan di dalam baptisan air. Di dalam baptisan air itu kamu dibangkitkan. Jadi waktu kita keluar dari dalam air, kita dibangkitkan. Berarti baptisan air itu juga mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Coba Kolose 2 ayat 12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Di dalam baptisan itu waktu keluar dari dalam air baptisan kita dibangkitkan sertanya. Oleh sebab percaya dan kuasa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati itu. Jadi kita lihat, dan itu juga belum menjamin. Bapak Ibu Saudara, harus ditingkatkan. Tidak cukup sampai di situ. Harus menerima anugerah Roh Kudus yang dimulai dengan baptisan Roh, kepenuhan Roh. Dan harus langkah untuk memperoleh karunia Roh Kudus. Itulah yang kita sementara bahas, minyak berbicara tentang karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 8. Di sana sampai ayat 11. Ada 9 karunia roh yang terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, karunia perkataan hikmat, bagaimana cara hamba Tuhan menyusun khotbah. Kedua, karunia perkataan hikmat, bagaimana cara hamba Tuhan menyajikan firman Tuhan itu. Yang ketiga, karunia membedakan segala roh. Karena ada 3 roh yang bekerja.
roh emosi atau roh manusia, roh iblis atau roh setan, roh Allah atau roh kudus. Kalau roh Allah tidak perlu ditertibkan, karena dia memang tertib. Yang ditertibkan adalah roh manusia atau roh emosi, roh iblis atau kuasa kegelapan. Karena iblis itu bagaikan malaikat yang suci. Dalam 1 Korintus 16 coba kita baca. Jadi jangan kita heran, dia juga seperti malaikat yang suci. Dia datang menyusup, menyatakan penglihatan bukan dari Tuhan, tapi dia berusaha. Coba baca. Korintus 11 ayat 14, maka tiadalah ajaib perkara itu. Tiadalah ajaib perkara itu. Karena iblis sendiri pun merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Jadi iblis menyerupai dirinya seperti malaikat yang suci. Dia mau menyusup. Kadang-kadang orang lihat penglihatan, Tuhan, tapi gelap. Dia tengking, ternyata iblis yang memakai topeng. Jadi dia berusaha mengelabui, itulah iblis dengan segala kepalsuannya. Tetapi semua itu, hamba Tuhan yang ada karunia membedakan segala roh, dia tahu. Jadi bagian pertama, karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, karunia membedakan segala roh. Bagian yang kedua, karunia iman, karunia mujizat, dan karunia kesembuhan. Ini juga bisa dilakukan oleh kuasa kegelapan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7. Akan datang kepada Tuhan ayat 22. Bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan mujizat? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan membuangkan setan? Mengadakan banyak mujizat, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Berarti ada mujizat palsu yang didatangkan oleh kuasa kegelapan. Sebab itu kita lihat ada karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, karunia lidah. Karunia lidah yang diartikan dan karunia nubuatan. Itu berbicara tentang pernafasan. Kalau pertama itu berbicara tentang kehidupan. Jadi karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, karunia membedakan segala roh, itu kehidupan gereja Tuhan, gereja pengantin. Karunia iman, mujizat, kesembuhan, itu pergerakan. Kalau itu berlaku, maka gereja akan bergerak, terjadi menuju pada kegerakan rohani. Lalu yang ketiga, pernafasan, yaitu penyembahan. Jadi kita lihat, doa itu adalah pernafasan. Kita tidak berdoa, tidak bernafas, menuju kepada ketiruan rohani dan kematian rohani. Jadi kalau 9 karunia roh ini ada, gereja akan hidup, bergerak, dan bernafas. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, karunia roh itu menjadi milik dan bagian kita. Kita perhatikan orang yang ada karunia nubuat, karunia penglihatan. Guru kami bilang, bagaimana mau diantar kalau bisu, kalau buta. Maksudnya bisu tidak ada karunia nubuatan, buta tidak ada karunia penglihatan. Memang kalau orang ada kedua karunia itu memang mau dicari-cari orang. Cuma kadang-kala ya yang jadi salah kalau dikomersialkan karunia ini. Luar biasa. Begitu juga bagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana anak darah akan berusaha untuk mencari, Bapak Ibu saya dan Saudara berusaha untuk mendapatkan supaya benar-benar minyak bau harum yang dipakai oleh Raja Soleman pada waktu kita berjumpa dengan dia di dalam doa dan penyembahan, maka itu juga akan terpengaruh di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita juga berbau harum pada pemandangan Tuhan. Memang kita perhatikan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, kepada orang yang diselamatkan, kita ini berbau hayat, berbau hidup. Tetapi kepada orang yang akan dibinasakan, kita berbau maut. Jadi kepada orang yang diselamatkan, karena karunia-karunia itu akan memberi kegemaran kepada mereka.
Tetapi kepada orang yang akan dibinasakan, dia bilang palsu itu, sesat itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena ini pengajaran roh harus dibandingkan dengan hal-hal yang rohani. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-12. Coba 1 Korintus 3 ayat 12. 12, tetapi 1 Korintus 2 ayat 13. 2 ayat 13 ya. Maka barang yang kami katakan itu pun bukannya dengan pengajaran manusia, Bukan pengajaran manusia, melainkan dengan pengajaran roh, dengan pengajaran roh. sambil membandingkan barang rohani dengan rohani. Membandingkan barang rohani dengan hal yang rohani. Jadi kita perhatikan ini adalah perkara rohani. Dan bagaimana cerita yang ada di dalam Kejadian 24 tentang Ibrahim, hambanya Eliezer, ada Ishak, ada Ribkah. Jadi kita perhatikan bagaimana Ishak ini dicarikan jodoh menjadi istrinya. Ibrahim berbicara tentang Allah Bapa. Eliezer berbicara tentang Roh Kudus. Ishak berbicara Ishak yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Ribkah, yaitu Ribkah rohani, berbicara tentang Bapak, Ibu, saya dan saudara. Nah, apa yang terjadi? Terjadi sumpah antara Ibrahim dan Eliezer sebagai hambanya. Kita baca dulu Kejadian 24 mulai ayat 5. Maka hambanya kepadanya, kalau kiranya perempuan itu tidak mau mengikut akan saya ke negeri ini, bolehkan saya bawakan anak Tuhan pergi pula ke negeri yang tempat Tuhan sudah keluar itu? Maka kata Ibrahim kepada Eliezer, Jagalah baik-baik, jangan engkau bawakan anakku pergi pula ke sana. Bahwa Tuhan Allah langit yang telah mengeluarkan aku daripada rumah bapakku dan daripada negeri keluargaku, dan yang telah berfirman dan bersumpah padaku firman-Nya, bahwa kepada anak buahmu aku akan mengaruniakan tanah ini. Maka ia juga akan menyuruhkan malaikatnya di hadapanmu, supaya engkau mengambil seorang bini akan anakmu dari sana. Jadi kita lihat pada waktu Ibrahim menyuruh Eliezer, ada perjanjian, jangan engkau bawa anakku ke sana. Kan ini sebenarnya satu hal yang lucu. Kenapa harus perempuan yang datang? Tapi itulah pengertian rohani Bapak Ibu Saudara. Ishak yang agung. Sebagaimana Ishak, pada waktu dia lihat Eliezer sementara menghantar Ribkah, dia datang di padang, dia tidak tinggal di rumah juga. Yang berbicara pada waktu gereja Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu keangkatan gereja Tuhan. Tuhan datang di padang belantara yang berbicara tentang awan-awan. Dan kita ini sebagai Ribkah rohani, dibawa oleh Eliezer yang berbicara tentang Roh Kudus yang menerbangkan kita untuk berjumpa dengan Ishak yang agung di padang belantara rohani, yaitu di atas awan-awan. Sebab itu kita perhatikan Matius 24 ayatnya yang ke-30-31. Matius 24. Setelah itu telah kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan. Sampai di situ. Kamu melihat anak manusia datang di atas awan dari langit. Kalau kita ikuti cerita dalam Kejadian 24 ini, bagaimana Ishak, dia datang di padang belantara untuk menjumpai Ribkah. Demikian juga Ishak yang agung Tuhan Yesus Kristus, dia tidak tinggal di sorga, tapi anak manusia yang berbicara tentang Tuhan Yesus datang dari langit di atas awan-awan. Terus ayat selanjutnya, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih. Orang yang terpilih, Ribkah rohani, daripada keempat penjuru Allah, dari 4
penjuru alam. Yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Jadi kita lihat, kita dihentak, diterbangkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita lihat pada waktu Eliezer sampai kita lompat ke ayat 52. Apa yang diberikan oleh Eliezer yang berbicara tentang Roh Kudus kepada Ribka yang berbicara tentang gereja Tuhan. Ayat 52-53. Dua demi didengar oleh hamba Ibrahim itu akan segala kata mereka itu. Maka sujudlah ia kepada Tuhan sampai ke bumi. Lalu dikeluarkanlah oleh hamba itu beberapa benda berat. Perak berbicara tentang penebusan. Dan benda emas. Emas berbicara tentang sifat keilahian. Dan beberapa persalin. Persalin berbicara tentang pakaian pengantin. Diberikannya lah kepada Ribka. Diberikan kepada bapak, ibu, saya dan saudara sebagai Ribka rohani. Dan lagi pula beberapa benda yang indah-indah. Diberikannya kepada saudaranya laki-laki dan kepada ibu. Jadi kita lihat itulah yang akan kita terima. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga sifat keilahian itu menjadi milik dan bagian kita. Dan kita dipakaikan pakaian pengantin Kristus. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa berbahagianya kita. Karena janji ini Tuhan sudah ungkapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah terima, kita harus pegang. Amsal 4 ayat 13, peganglah teguh-teguh pengajaran itu. Karena ia itu selamatmu adanya dan diteguhkan dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 15. Sebab itu hai saudara-saudara. Hai saudara-saudaraku. Hendaklah kamu berdiri tetap. Berdiri tetap, tidak mudah digoyahkan dengan pengajaran lain, pengajaran yang bukan firman. Serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Memegang pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Baik dengan perkataan. Baik dengan perkataan Paulus. Dengan surat kami. Baik dengan suratan Paulus. Demikian juga dengan kita. Kalau gereja hujan awal menerima wahyu firman. Sehingga ada kisah Rasul sampai kitab Wahyu. Tetapi bagi kita yang hidup di ujung akhir zaman, sama-sama hidup di akhir zaman. Tapi Petrus dan rasul-rasul gereja pertama itu disebut hujan awal. Awal, permulaan akhir zaman. Tapi kita disebut gereja hujan akhir, ujung akhir zaman. Kalau gereja pertama hujan awal hanya dipertundangkan dengan Tuhan. Tapi bagi kita akan menikah. Seperti yang saya katakan dalam kata-kata pendahuluan tadi. Tapi kita baca Wahyu 19 ayat yang ke-7. 19 ayat 7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah tiba. Istrinya pun sudah bersedia. Istri atau pengantinnya sudah bersedia. Bersedia dengan ayat yang kita baca tadi. Lalu dikeluarkan oleh hamba itu beberapa benda perak, penebusan, dan benda emas. Berbicara tentang sifat keilahian. Dan beberapa persalinan pakaian pengantin. Nah, untuk itu kita harus memiliki ini sehingga kita menjadi dewasa rohani. Karena ada yang dewasa rohani, ada juga yang kanak-kanak rohani. Seperti kita lihat rahasia Matius 24 ayat 19, ada gereja mengandung. Perempuan mengandung berbicara tentang gereja mengandung yang tidak tahu membedakan mana hitam mana putih karena hidup di dalam kegelapan, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena masih dalam kandungan, masih artinya gereja yang masih hidup di dalam kegelapan. Gereja yang menyusui sudah lahir, tapi masih kanak-kanak. Coba ayat 19 saja, Matius 24. Wahai bagi segala perempuan yang mengandung. Celaka bagi segala perempuan yang mengandung Dan yang menyusui anaknya. dan yang menyusui anaknya. Karena ada gereja mengandung, gereja menyusui, gereja terpilih.
Yang menjadi ancaman adalah gereja mengandung dan gereja terpilih. Gereja mengandung dan gereja kanak-kanak rohani. Sama dengan pengertian rohani. Apa yang dikatakan dalam Sirulasar atau Kidung Agung 8 ayat yang kelima. Mau dipengapakan? Perempuan yang belum akil balik, perempuan yang masih kanak-kanak, masakan mau menikah? Jadi kalau kanak-kanak, tidak mungkin Tuhan akan menikah dengan kanak-kanak rohani. Coba kita baca ayat itu. Sirulasar 8 ayat yang ke-8. Bahwa adalah pada kita seorang adik perempuan yang belum akil balik. Ada, jadi 8 ayat 8. Ada perempuan, tapi belum akil balik, belum dewasa. Kita mengapakan adik kita itu pada hari orang berkata-kata akan halnya. Bagaimana mau dipengapakan kalau bicara soal bertunangan? Tidak mungkin anak-anak akan bertunangan. Demikian juga dengan kanak-kanak rohani. Sebab itu ada khotbah khusus Matius 24 ayat 19 sampai 22. Ada 3 golongan orang percaya. Gereja mengandung, gereja menyusui, dan gereja terpilih adalah orang yang sudah dewasa rohani. Sebab itu Kidung Agung ini dinyanyikan oleh orang yang umurnya 30 tahun ke atas, berbicara tentang penyerahan. Karena ini punya pengertian rohani di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengerti, karena banyak orang yang menganggap ini adalah tabu. Padahal itu pengertian rohani. Saudara, bagaimana percintaan antara Soleman dan Sulamit berbicara tentang percintaan antara Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Raja di atas segala raja, sehingga segala lutut di sorga, di atas bumi dan di bawah bumi bertelut kepadanya, mengaku bahwa dia adalah Kristus. Dia sebagai mempelai atau pengantin laki-laki, dan kita ini adalah pengantin perempuan. Sebab itu kita baca Filipi 2 ayat yang ke-9 tentang kehidupan Kristus sebagai pengantin laki-laki. Filipi 2 ayat yang ke-9. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan dia. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan menganugerahkan dia suatu nama yang di atas segala. Menganugerahkan dia nama di atas segala nama. Terus 10. Supaya dengan nama Yesus itu akan bertelut segala lutut. bertelut segala lutut Daripada yang di surga. di sorga para malaikat, Dan yang di atas bumi. di bumi yaitu para manusia, Dan yang di bawah bumi. di bawah bumi yaitu kuasa kegelapan. Dan segala lidah mengaku. Segala lidah mengaku Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan. Kepada kemuliaan Allah yaitu Bapa. Kepada kemuliaan Allah yaitu Bapa. Sebab itu luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita menerima anugerah Roh Kudus. Sebab itu dalam ayat tadi, bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah. Sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Dengan karunia-karunia Roh Kudus ini, saudara, akan semerbak, membuat orang menciumnya, dan sehingga kita dicari, Bapak Ibu Saudara. Suatu hal yang luar biasa kalau kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus itu. Karena itu juga merupakan pakaian pengantin. Kalau tidak ada pakaian pengantin, tidak bisa menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa